Tahun 1939, dunia dibuat tercengang. Dua ideologi paling bertentangan di muka bumi, fasisme Nazi dan komunisme Soviet, justru menandatangani sebuah perjanjian, Pakta Molotov-Ribbentrop. Di atas kertas, mereka sepakat untuk tidak saling menyerang. Tapi yang tidak diketahui banyak orang, dalam perjanjian rahasia di baliknya, Jerman dan Soviet membagi wilayah Eropa Timur, termasuk Polandia, Latvia, Estonia, dan Lituania. Beberapa bulan setelah ditandatangani, Polandia diserbu dari dua arah, barat oleh Nazi Jerman, timur oleh Uni Soviet. Dunia hanya bisa menyaksikan dua kekuatan besar bertindak seolah mereka sekutu. Tapi ini bukan kerja sama sejati. Ini cuma aliansi sementara, dan semua orang tahu, pengkhianatan tinggal menunggu waktu. Tanggal 22 Juni 1941, Adolf Hitler akhirnya melanggar perjanjian itu. Ia meluncurkan Operasi Barbarossa, invasi militer terbesar dalam sejarah. Lebih dari 3 juta tentara, 3.000 tank, dan 2.500 pesawat menyerbu Uni Soviet dari 3 arah, utara, tengah, dan selatan. Hitler yakin kemenangan akan datang secepat Blitzkrieg sebelumnya. Ia bahkan berkata, "Kita hanya perlu menendang pintunya, dan seluruh bangunan Soviet akan runtuh." Di minggu-minggu pertama, pasukan Jerman memang bergerak cepat. Wilayah luas direbut, ratusan ribu tentara Soviet ditangkap. Stalin terkejut. Uni Soviet tampak limbung, tapi lalu Jerman membuat kesalahan fatal, menunda serangan ke Moskow. Hitler memerintahkan pasukannya berbelok ke Ukraina demi menguasai sumber makanan dan bahan mentah. Akibatnya, ketika akhirnya pasukan Nazi kembali menuju Moskow, musim dingin Rusia sudah mulai datang. Suhu anjlok hingga minus 30 derajat. Kendaraan membeku, senjata macet. Tentara Jerman yang hanya memakai seragam musim panas mulai menderita kelaparan dan hipotermia. Sementara itu, Soviet menerapkan strategi brutal, bumi hangus. Mereka membakar ladang, desa, dan kota mereka sendiri agar tidak bisa digunakan oleh musuh. Stalin memerintahkan mobilisasi besar-besaran. Lebih dari 14 juta warga Soviet direkrut menjadi pasukan atau pekerja pabrik. Pabrik-pabrik mereka dipindahkan jauh ke Siberia, di luar jangkauan serangan udara Jerman. Perlawanan Soviet makin kuat. Lalu datanglah titik balik terbesar dalam Perang Dunia Kedua, Pertempuran Stalingrad. Pertempuran ini berlangsung lebih dari 5 bulan. Dari rumah ke rumah, jalan ke jalan, tentara bertempur dalam kehancuran total. Jerman kehilangan lebih dari 300.000 pasukan. Tentara kehabisan suplai dan dikepung dari dua arah oleh pasukan Soviet. Hitler menolak mundur. Tapi yang datang bukan kemenangan, melainkan kehancuran. Pada awal tahun 1943, sisa pasukan Nazi di Stalingrad menyerah. Dan untuk pertama kalinya, dunia melihat bahwa mesin perang Jerman bisa dikalahkan. Sejak saat itu, Uni Soviet terus mendorong pasukan Nazi mundur. Perlahan tapi pasti. Dari Stalingrad ke Kiev, lalu ke Warsawa, hingga akhirnya mencapai Berlin pada 1945. Semua dimulai dari satu pengkhianatan. Hitler tidak menghormati perjanjian yang ia buat sendiri, dan malah membuka front pertempuran terbesar dan tersulit di dunia. Ia meremehkan kekuatan Soviet. Ia menyepelekan musim dingin Rusia. Ia terlalu percaya pada strategi kilat dan menolak mendengar saran jenderalnya sendiri. Pada akhirnya, Hitler tidak dikalahkan oleh peluru, tapi oleh kesombongannya sendiri, oleh rakyat yang pantang menyerah, dan oleh alam Rusia yang tak bisa ditaklukkan. Dan dari reruntuhan salju musim dingin, dunia belajar satu hal penting. Jangan pernah memulai perang yang tidak bisa kamu selesaikan. Subscribe 1% Dunia kalau kamu suka sejarah yang dijelasin singkat, padat, dan gak ngebosenin. Dan masih banyak cerita keren lainnya yang bakal bikin wawasan kamu bertambah.